Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1669 garis miring DJA garis miring HK titik 00 garis miring 5 garis miring 2021 tanggal 24 Mei tahun 2021 tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Setiap tahun, pengadilan agama di seluruh Republik Indonesia menerima tidak kurang dari 500.000 perkara. Lebih dari 400.000 perkara merupakan perkara perceraian dan 70% dari perkara perceraian tersebut diajukan oleh pihak perempuan. Dari 70% perkara yang diajukan oleh perempuan, hanya 3% putusan perceraian yang memuat hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Dari 3% itu, hanya 0,26% yang mengajukan eksekusi. Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan hukum dari negara. Dalam perkara perceraian, perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negatif akibat dari perceraian. Sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1669 garis miring DJA garis miring HK titik 00 garis miring 5 garis miring 2021 tanggal 24 Mei tahun 2021 tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Direktorat Badan Peradilan Agama telah mewajibkan kepada seluruh pengadilan agama untuk menyediakan informasi yang memadai mengenai adanya hak-hak istri dan anak pasca perceraian melalui media informasi yang disediakan oleh pengadilan. Karena itu, pengadilan berkewajiban menyediakan informasi yang diperlukan bagi perempuan yang akan mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama. Berikut ini hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda? Di peradilan agama, ada dua jenis perkara perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Untuk mengajukan perceraian, syarat yang perlu dibawa adalah 1. Fotokopi KTP yang sudah dinazagel di kantor pos. 2. Surat pengantar dari kelurahan. 3. Buku nikah asli. 4. Fotokopi buku nikah yang sudah dinazagel di kantor pos. 5. Surat gugatan dapat membuat sendiri atau dapat dibuatkan di pos bantuan hukum. Cerai talak adalah perceraian yang terjadi karena ada permohonan cerai dari suami kepada istri ke pengadilan agama. Jika pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka seorang istri berhak mendapatkan 1. Mut'ah yang layak dari mantan suaminya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali istri qabla al-dukhul. 2. Nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama dalam masa iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil. 3. Pelunasan mahar yang terhutang, seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul. 4. Biaya hadana untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun. 5. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama masa perkawinan suami tidak memberi nafkah. 6. Perempuan berhak atas harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. 7.
Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun. Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke pengadilan agama. Jika pengadilan agama mengabulkan permohonan cerai istri terhadap suami, maka seorang istri berhak mendapatkan 1. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah. 2. Perempuan berhak atas harta bersama, yang dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan pasal 97 kompilasi hukum Islam. 3. Perempuan berhak mendapatkan hak hadanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun. Lalu, apa hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya? Hak anak akibat perceraian kedua orang tua. 1. Setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang. 2. Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya. 3. Hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya. Lalu, bagaimanakah cara memperoleh pemenuhan hak-hak tersebut? Bagi perempuan yang mengajukan gugatan, atau cerai gugat, dapat memperoleh hak-hak tersebut, dengan cara sebagai berikut. 1. Mencantumkan tuntutan tentang hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam surat gugatan. 2. Tidak lupa mengajukan bukti-bukti tentang pekerjaan dan penghadilan mantan suami dalam persidangan. Sedangkan bagi perempuan yang diajukan permohonan cerai oleh suami atau cerai talak, dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan cara 1. Mengajukan tuntutan balik saat agenda jawaban dalam persidangan. Jika tuntutan Anda dikabulkan oleh majelis hakim dan mantan suami tidak melaksanakan amar putusan pengadilan yang mencantumkan hak-hak Anda, maka Anda dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama. 2. Mendatangi tempat mantan suami bekerja, dan membawa putusan tersebut dan berkonsultasi dengan pimpinan mantan suami agar isi putusan tersebut dapat dilaksanakan. Untuk mendukung terwujudnya jaminan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian, maka perempuan yang mengajukan gugatan, diharapkan menjadi pihak yang aktif bertanya memastikan kelengkapan data informasi yang diperlukan dalam penyusunan gugatan. Pengadilan akan mengupayakan protokol keamanan yang layak, guna memastikan perempuan dapat menyampaikan pendapatnya di muka sidang pengadilan. Untuk itu, yuk, perjuangkan hak-hak Anda dan buah hati Anda. Terima kasih. Semoga bermanfaat.